Oke, selamat pagi ya. Jadi, sorry saya sengaja telatin dikit mulainya, karena ini ya, kemarin jam 10.10 saya masuk, apa namanya, selain masih sepi, juga ini ya, ternyata masih ada dosen lain yang masih mengajar ya, seperti itu. Ya, jadi, kalau agak telatin dikit lumayan sudah rame kan gitu. Rame, jadi langsung bisa mulai ya, oke. Itu jadi kita langsung recording, oke. Jadi, MPI Barrier sudah saya upload materinya, tadi saya sambil ini ya, sambil sebenarnya keasikan ini, keasikan, apa namanya, bales gini, bales diskusinya ya, diskusi, oke. 14 reply termasuk jawaban saya gitu ya. Jadi langsung saya jawab di sini ya, beberapa pertanyaan ya, pertanyaan bagus ini. Oke, ini ya. Jadi, ini ya, pertanyaan pertama, ini apa namanya, ini ya, ini kelas A atau kelas B saya nggak tahu ya yang nanya ya. Jadinya, apa namanya, nanti videonya yang ini dipakai sekalian untuk kelas A dan kelas B keduanya gitu ya. Oke, itu. Jadinya, pertanyaan pertama sudah saya jawab ya, untuk Conda Fork ya sudah saya jawab melalui video tentang tutorialnya. Terus, jadinya jadi yang di sini sampai bawah itu banyak sekali pertanyaan tentang, apa namanya, MPI ini sebenarnya ngapain sih gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang arahnya ke sana, eee, ya, wajar ya. Jadinya memang ini membingungkan gitu ya, membingungkan, saya taruh di bawahnya. Ya, membingungkan, karena, berbeda banget dengan pemrograman yang lain gitu kan ya, pemrograman lain kan jalanin ada hasil gitu ya, ngoding jalanin ada hasil, ini malah eksekusinya pakai minus n segala gitu kan ya. Jadinya, fungsinya ini adalah, memaksimalkan pemrosesan paralel gitu ya. Jadinya kalian kan rata-rata laptopnya, smartphone-nya semua minimal mungkin dual core gitu kan ya, quad core umumnya sekarang gitu kan ya. Ya, terus ada juga yang octa core gitu sekarang kan ya, udah mulai ini ya. Saya masih nabung gitu untuk nyari octa core. Ya, tapi justru octa core ini ya, apa yang baru justru lebih terjangkau daripada quad core gitu ya. Ya karena ini, apa namanya, sudah mulai banyak pesaingnya Intel gitu kan ya, seperti itu. Ya sebenarnya juga ini ya, kalau dari sejarahnya, multi-core prosesor itu bukan Intel yang pertama ya, tapi yang duluan tuh AMD ya, AMD itu yang duluan, tapi kecepatan mereka gitu ya. Jadinya, ya 64 bitnya duluan ada, tapi operating system dan lain-lain nggak support jadinya itu ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang octa-core, ini malah ini ya, apa namanya, Apple M1 itu yang lagi gini, ya tapi ya nggak tahu juga, nanti tenggelam juga, ujungnya Intel juga yang mempopulerkan octa-core, kita nggak tahu ya. Macam-macam ya. Ini itu, memaksimalkan lo mungkin ada pertanyaan seperti ini, "Loh, saya nggak pernah nginstal MPI MPI di smartphone saya, berarti smartphone saya tidak jalan secara paralel." Ya enggak gitu ya. Jadi, tetap jalan secara paralel programnya, tapi sudah di-compile gitu ya, sudah di-compile sehingga sudah otomatis jalan secara paralel gitu. Nanti itu ada jawabannya di, MPI-CC sama MPI ini tuh bedanya apa sih gitu ya, sana ada sana saya dijelasin juga. Ya, seperti itu ya. Jadinya di sana ya, apa namanya, untuk memaksimalkan kinerja quad core ya. Ini anak. Ya, seperti itu ya. Ini juga, ada yang ngasih tips ya, ininya, apa namanya, terus yang kedua ngasih ini ya, ngasih solusi ya, ini nilainya lebih 1 ya. Oke, karena, ini ya, apa namanya, ngasih solusi dan ini ada solusi untuk permission user ya juga di Anaconda 3 ya. Jadinya, itu juga kan ya, jadinya Windows juga sudah sekarang mempertimbangkan, ini ya,
apa namanya administrator gitu ya. Jadinya dulu zaman nggak enak, zamannya saya Windows XP gitu. Ya kita diam-diam aja bisa kena virus gitu ya, seperti itu. Tapi sekarang udah mulai dari Windows 7 gitu ya, udah mulai nginstal perlu permission gitu. Ininya emang itu ya, ya kita jadi ribet tapi aman lah gitu ya, seperti itu. Tapi ya nginstal-nginstal ya ditambah ribet ya. Ya itu yang ini ya. Jadi program selalu bekerja dengan proses. Jadinya ini juga ya kemarin juga ada yang nanya secara langsung. Adanya proses yang dimaksud itu apa sih gitu ya. Jadi proses itu ya kalau di pertemuan pertama kan saya bilang fungsi gitu ya, proses fungsi. Jadinya kalau umumnya kan proses itu kita tulis dalam object oriented programming, bisa function, bisa class kan gitu ya. Jadinya itu untuk memanggil berulang-ulang kerja yang sama. Tapi kalau dalam contoh ini kan saya masih sebuah sintaks. Tapi sintaks itu juga sebenarnya kan kumpulan fungsi juga gitu, function juga. Ininya hampir semua ya bisa semua proses. Jadi proses itu semua proses. Jadinya apa namanya semua proses bisa diterapkan MPI gitu ya. Jadinya mulai dari aplikasi mobile, web. Jadinya apa namanya kinerja server itu juga bisa kita MPI-kan. Ya, ini kan di pertemuan pertama saya bahas ini ya, apa namanya? Ya, saya mute beberapa ya yang ini ya, yang noise ya. Sorry. Ya, kayak ini ya, apa namanya? Itu HTTP pipeline gitu kan. Jadinya itu saya bahas di ini ya, bahas contoh codingannya di tahun pertama. Ya nanti mungkin saya upload tapi tidak saya masukkan dalam tugas gitu ya. Jadinya misalnya menjalankan banyak HTTP server sekaligus menggunakan MPI, itu mungkin gitu ya. Jadi seperti ini bisa istilahnya sekali jalan bisa jalani satu fungsi dengan banyak peranan sekaligus gitu ya. Sekaligus jadinya modelnya ya itu kalau apa namanya kalau di kartun-kartun gitu kan bisa membelah diri gitu kan. Ya seperti itulah modelnya gitu ya, modelnya seperti itu. Jadinya banyak sekali fungsinya, bisa dibilang unlimited gitu ya, unlimited. Jadinya semua bisa di MPI-kan tergantung imajinasi. Tergantung ini kemampuan gimana kita memformat pipeline-nya di sana gitu ya. Seperti itu. Ya memang kenapa saya kasih materinya pelan-pelan karena apa ya konsepnya itu ini ya tidak terasa langsung gitu ya, tidak terasa langsung. Baru terasanya sebenarnya kalau kita memproses data yang besar gitu ya, atau memproses akses dari user yang besar gitu. Itu baru kerasa gitu. Kalau misalnya kayak contoh-contoh yang saya kasih itu nggak kerasa dijalanin tanpa MPI juga kayaknya sama-sama cepat gitu, seperti itu. Ya. Nanti ini di web scraping sama machine learning kita coba proses data yang banyak dan di sana akan kerasa banget gini ya, apa namanya fungsi MPI-nya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya yang apa namanya. Pertanyaan saya sering yang sudah baca saya nggak baca lagi. Nanti yang ini lewat saya baca jawabannya aja, nanti silakan dibaca yang lainnya. Jadinya apa namanya MPI tidak tergantung bahasa pemrograman. Ya maksudnya apa namanya ya MPI itu milik Python itu bukan sama sekali bukan. Jadinya apa namanya MPI ya milik bersama gitu ya. Jadinya hanya sedikit banget bahasa pemrograman tidak support MPI. Ya, ini bahasa pemrograman yang umum rata-rata support MPI gitu ya. Saya nggak tahu tuh misalnya Borland DLP gitu ya. Ada yang pernah pakai Borland DLP di sini saya kurang tahu itu zamannya saya kayaknya. Tapi kalau Microsoft Visual Studio dengan MS MPI sudah ada ya library-nya untuk menggunakan itu sudah ada. Ya kalau itu nggak usah nginstal MPI 4P, nggak itu beda. Ininya MPI 4P ya untuk Python aja gitu ya seperti itu. Ini itu maksudnya tidak bergantung bahasa pemrograman. Itu jadi MPI sendiri bukan bahasa pemrograman, tapi itu adalah apa namanya framework untuk berkomunikasi atau memproses suatu aplikasi dengan menggunakan multi-core prosesor. Jadinya kalau misalnya MPI ini kalian jalankan di Pentium 4 dengan
komputer yang single gitu yang nggak akan jalan gitu. Tetap proses nol aja yang ada gitu ya. Itu. Oke, itu terus kalau tapi MPI ini sudah ada dari zaman dulu gitu. Tapi kalau zaman dulu kalau ketika prosesor single core MPI-nya dijalankan secara gimana ya secara jaringan gitu ya. Dan sekarang juga masih jalan secara jaringan. Jadinya itulah yang membentuk superkomputer gitu ya. Superkomputer zaman sekarang ini superkomputer itu bukan satu komputer yang sangat super tapi banyak komputer yang memproses secara paralel itu yang maksud sana ya. Terus ini saya udah jelaskan tadi ini MPI compile program ya. Ini kalau udah di-compile menggunakan MPI CC otomatis dia tidak usah menginstal library-nya lagi. Nah, gini, mungkin yang pernah pakai Linux gitu ya, kerasa kan ya, apa namanya, kenapa sih nginstal program di Linux itu ukurannya kecil-kecil sekali gitu. Sedangkan kalau nginstal program di Windows ya atau di Mac itu ukurannya besar-besar sekali gitu. Kenapa? Karena ini ya, tiap kali nginstal program, library yang sebenarnya fungsinya sama itu diinstal lagi gitu ya, yang sudah di-compile bersama dengan program tersebut. Karena konsep closed source itu kan sudah tercompile. Kalau sudah tercompile kan kita nggak bisa otak-atik lagi gitu ya. Sepertinya itu yang bikin program di Linux itu sangat kecil dan itu sebabnya saya sangat paling nyaman tuh sebenarnya di Linux gitu ya. Nyaman di Linux. Dari zaman kuliah S1 saya sudah pakai Linux, tapi saya bukan pengguna Linux yang pingin susah, pakai Linux karena pingin susah, tapi pakai Linux karena pingin gampang gitu. Ini kan ada komunitas pakai Linux karena pingin susah gitu. Misalnya sengaja nginstalnya Arch Linux, Kali Linux, gitu. Karena emang mungkin mereka ingin mendalami mendalami apa namanya konsep kerja operating system yang advance, terus juga konsep jaringan yang advance. Sama sekali nggak salah gitu. Cuma yang saya kurang suka kan saya misalnya pakai Linux apa gitu, bilangnya Ubuntu, Linux Mint langsung dibilang noobs gitu. Nah, itu yang saya kurang setuju dari komunitas beberapa oknum dari komunitas seperti itu. Itu juga yang bikin gini ya, apa namanya citra pengguna Linux itu orang nyari susah gitu, padahal bukannya nyari gampang. Misalnya sekali nginstal tuh langsung ada paket Office, paket pengolahan citra dan sebagainya jadi satu. Jadinya nginstal OS sampai siap pakai itu ya kurang dari 20 menit gitu. Beda dengan misalnya nginstal ulang Windows atau Mac itu mungkin habis nginstal itu habis lagi nyari installernya Office, nyari installernya ini sangat lama gitu ya. Seperti itu. Tapi ya itu lagi apapun OS-nya yang penting bisa kerja seperti itu ya. Itu. Ya, seperti itu barangkali dikira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari sisa ini yang belum saya jawab ya baru ini. Oke, itu jadinya ini sudah jawab minggu lalu ya di video yang lalu. Jadinya saya itu lupa ngedit ya, lupa ngedit. Jadinya itu emang harusnya pakai sail bukan floor ya, floor seperti itu. Oke, itu terima kasih koreksinya. Oke, dari dua pertanyaan terakhir ini saya belum, ini udah jawab ya. Oke, ini saya udah jawab ya, satu dua, ya dua pertanyaan terakhir saya belum jawab. Jadi ini pertanyaan kemarin kayaknya, benar-benar kemarin ini ya, kemarin. Ya, jadi MPI barrier ya, ini memang minggu ini dibahasnya. Ya, ini juga tiap tahun ada pertanyaan, ya, fungsinya apa sih gitu ya? Fungsinya apa sih? Apa sih yang harus dihalangin gitu ya? Apa sih yang harus dihalangin? Jadinya pertimbangannya banyak kapan harus dihalangin. Jadinya MPI itu ini ya. Misalnya masing-masing proses dikasih 4 pekerjaan kan gitu ya, 4 pekerjaan. Kalau misalnya proses 1 sudah selesai pekerjaan pertama, dia langsung lanjut pekerjaan kedua, langsung ketiga, keempat gitu ya. Seperti itu. Di beberapa kondisi itu akan bermasalah ya. Itu akan bermasalah misalnya dalam machine learning, misalnya data belum selesai di training tapi sudah dievaluasi. Aduh. Ya.
Sorry ini anak saya ya lagi mau ini. Ya itulah resiko kerja di rumah. Ya intinya machine learning intinya nanti akan ada proses-proses tertentu yang harus nunggu dulu proses lain selesai gitu. Nah di sini juga kan mungkin dalam contoh ini ya apa namanya dalam contoh kenapa proses nolnya aja yang mendownload data gitu ya. Sedangkan yang lain dibikin nganggur sebelum barrier-nya gitu ya. Seperti itu. Ya, nah di sini saya lupa jelasin. Ya, misalnya kita naruh barrier, ini nyambung di pertanyaan selanjutnya kayaknya ya. Jadinya misalnya gini, apa namanya? Gini, ketika barrier ditaruh sebelum proses nol dan proses lain setelah barrier pertama. Jadinya yang bekerja hanya proses nol gitu ya. Bagaimana terjadi? Jadinya kemampuan prosesor ya bekerja ini ya diprioritaskan ke single proses saja gitu seperti itu ya. Kapan single proses diperlukan? Misalnya dalam mengumpulkan data dari database gitu misalnya dari database atau dari apa gitu supaya mengurangi akses ke server gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 akses sekaligus dari IP yang sama kadang juga membebani di sana ya. Tapi bisa juga kondisi lain itu menggunakan apa namanya privilege yang beda-beda untuk mengakses query yang beda gitu juga banyak sekali contoh kasusnya gitu. Ya. Jadinya ketika ada satu rank yang memiliki proses sebelum barrier berarti dan proses lainnya itu baru memiliki proses setelah barrier pertama berarti sebelumnya proses yang sebelum barrier itu bekerja sendirian gitu ya itu jadinya itu konsep locking gitu jadinya tidak boleh lanjut proses lain karena datanya belum ada kalau misalnya tidak dikasih barrier datanya belum terdownload apa namanya apa yang mau diproses kan gitu misalnya ya apa yang mau diproses gitu misalnya seperti itu. Nah di sini kan juga kemarin pas hari kemarin itu muncul pertanyaan kenapa nggak sekalian aja di downloadnya rame-rame. Nah misalnya gini apa namanya ada data 100 megabyte gitu ya. Dan keempat proses mendownload 100 megabyte. Jadi total yang didownload adalah 400 megabyte dari server yang sama. Seperti itu jadinya logikanya ya. Oke. Nah, tetapi ketika yang mendownload hanya satu proses, ya hanya satu proses, yang didownload tetap hanya 100 megabyte. Terus 100 megabyte itu ditaruh di RAM ya, ditaruh di RAM dan apa namanya sisanya di-share dari RAM aja. Jadinya data itu tidak akan di-copy ya, tidak akan di-copy dari ini ya, dari apa namanya dari jadinya di RAM tuh nggak akan 400 megabyte tapi tetap 100 megabyte gitu. Karena yang di sharing di sini ini pointer ya, pointer di struktur data ya, pointer. Itu yang di share itu hanya lokasi memorinya aja ya, lokasi memorinya aja. Saya sengaja nggak bahas terlalu teknis gini supaya enak lebih banyak di logika pipeline-nya gitu. Tapi terpaksa saya jelasin karena ini ya apa namanya beda. Jadinya sana cuma pointer untuk mengalamatkan lokasi di RAM-nya aja gitu. Ketika data itu di-sharing intern proses gitu ya. Jadinya kenapa proses download dan upload itu apa namanya biasanya diproses secara tunggal ya karena apa namanya masalah RAM tadi gitu ya. Dan juga ketika upload kenapa satu? Karena nanti filenya akan pecah gitu kan ya. Jadi digabung dulu filenya baru diupload sekalian itu lebih gini. Jadi sama kayak kalian mendownload satu file besar yang sudah terzip daripada mendownload ukuran file yang totalnya setengah dari file besar tersebut tapi pecah menjadi ribuan file gitu ya. Seperti itu jadi misalnya itu. Nah, tapi untuk memproses ribuan file itu pemrosesan paralel yang nanti sangat baik gitu ya. Nanti di web scraping saya kasih contohnya seperti itu. Oke.
Dan ini saya sekaligus jawab di sini supaya ada pengingatnya juga ya. Oke, ini ya. Si atas ini pertanyaannya ya. Jadi proses ini ya dibagi menjadi tidak melibatkan semua proses ya untuk pengumpulan data dan upload data ya tujuannya untuk memaksimalkan ya sharing lokasi memori pada RAM dan bukan menggandakan file tersebut dalam RAM maupun mass storage dalam kurung HDD atau SSD ya mana seperti itu. Ya seperti itu ya di sini ya. Jadinya yang di-share alamatnya sekian loh di pointer seperti itu ya. Di RAM seperti itu. Oke. Itu ya penjelasan lisannya. Oke, pertanyaan terakhir jadinya oke. Ini saya belum baca sama sekali. Ya. Apakah hanya terbatas sebagai penahan pengurut proses, selain itu contoh pipeline barrier pertama saya kurang paham. Kayak proses T3 berjalan lebih dulu. Nah, ini ya oke. Ini juga atas pertanyaannya. Jadi ini ya barrier murni untuk membuat proses saling tunggu dengan penghalang yang hanya terbuka ketika semua proses sampai. Nah, jadinya proses mana yang sampai duluan adalah acak ya. Acak ya. Acak sehingga ini ya. Sehingga untuk mengurutkan kita perlu bukan maksudnya secara acak ya. Jadinya itu ya. Acak ini maksudnya tidak bergantung bergantung urutan nomor proses ya. Jadinya kenapa T3 berjalan lebih dulu daripada T2 itu tergantung memori prosesornya dan saya juga kurang paham terus terang bagian itu. Memang acak ya. Emang acak. Dan karena mungkin banyak slot gitu kan ya, banyak slot, jadinya tergantung slot mana yang kosong di sana itu yang gini. Tapi tidak ada prioritas dari 0 sampai N dari proses tersebut. Ya. Seperti itu barangkali. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan terakhir ya. Ini memang untuk barrier untuk itu aja ya. Oke, semua pertanyaan sudah ya. Ada lagi ya. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Pada contoh yang di code-nya itu kan udah sama print-nya. Nah, di sana itu yang untuk ranknya itu kan dicetaknya kadang nggak berurut juga, Pak. Nah, saya mau nanya apa ada pengaruhnya kalau rank itu
dicetaknya tidak berurutan seperti itu, Pak? Apa namanya? Tidak ada pengaruhnya. Oke, maksudnya ini ya, maksudnya apa namanya kalau dicetaknya tidak berurutan ada pengaruhnya apa enggak? Maksudnya Ya. flux equal true-nya dihilangin ada pengaruhnya apa enggak gitu ya? Ya, tidak ada pengaruhnya. Barrier tetap jalan, tapi ketika flux sama dengan true-nya dihilangkan, dia ini apa namanya proses ngeprintnya itu diacak lagi gitu. Ini baru terjadi di apa namanya Python 3 ya. Python 3 baru seperti itu. Kalau di Python 2 tanpa flux sama dengan true, tetap dia ini apa namanya jalan secara barrier. Itu saya tahun lalu baru sadar gitu ya, karena sebelumnya pakai apa namanya Python 3.4 gitu belum ke sana gitu ya. Seperti itu. Jadi Berarti, tidak Pak, ada masalahnya. Masalahnya adalah ketika ini ya kita mau white testing gitu ya, white box testing gitu. Kan ada black box testing, white box testing. Kalau black box kan yang penting input sama outputnya sesuai gitu ya. Tapi kalau white box kan kita ini ya cetak per proses, jadi kita tahu jalurnya kemana aja sehingga hasilnya salah atau benar gitu ya. Jadi bisa jadi jawabannya benar tapi prosesnya salah gitu kan, bisa kita tahu. Itu yang kita susah telusuri kalau misalnya tidak menggunakan print gitu. Ini untuk developer aja, untuk debugging program aja gitu ya, seperti itu. Ya. Jadinya itu juga kalau misalnya selain itu tidak dikasih barrier, itu juga masalah ketika ada proses yang harus jalan duluan, tapi karena tidak dikasih barrier dia tidak bisa jalan duluan dan proses lain yang menunggu proses tersebut tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu ya. Seperti itu juga masalah ya. Itu nanti di send and receive saya jelasin lagi. Saya baru kemarin bikin tutorial, kemarin malam ya bikin tutorialnya. Itu bagi yang mau duluan nonton silahkan ya. Rencananya saya buru-buru ini sebelum UTS habisi materinya sana, jadinya kalau yang pengen belajar duluan bisa duluan. Sehingga saya bikin materi untuk apa namanya web scraping sama machine learning-nya bisa lebih pelan-pelan gitu rencananya ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke. Oh ya, saya lupa buka ini. Saya ini apa namanya stop share dulu. Ya saya buka share-nya dulu ya. Saya belum buka absen. Oke, sampai kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, kalau tidak ada ini ya sambil ada yang baru masuk. Mau nanya kemarin mau konfirmasi kemarin minggu lalu yang tanggal 2 Maret. Nah, saya lupa absen kemarin. Kayaknya saya ngerasa sih sudah absen, tapi mungkin saya lupa save-nya itu, Pak. Jadi bagaimana? Oh, ya minggu lalu. Ya. Minggu lalu ya. Oke. Itu gini aja ya. Post apa ingetin saya via WA aja ya. Ingetin saya via WA aja, nanti saya update ya. Jadi saya japri gitu, Pak ya. Iya, ya, itu. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Link absennya udah di sana ya. Oke. Ya, jadi yang belum install mohon diinstal ya. Di sini udah. Ya, jadinya ya lumayan ini apa namanya
masih sedikit yang mengangkat, belum ada malah ya kalau di sini yang angkat topik ini untuk TA dan lain-lainnya. Siapa tahu ada yang berminat gitu nanti. Karena lumayan masih jarang yang ngangkat ini. Gitu ya. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan. Ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebanyak-banyaknya di sini ya. Ya ada nambah nggak ya? Ya, sama masukan untuk materi dan tugas juga kalau ada silakan ya. Karena tugasnya kayaknya susah gitu. Masih belum jelas. Gimana? Silakan ya. Keluarga Anda. Oke, itu ya. Oke. Oke, ada lagi barangkali? Oke, kalau tidak ada ini ya, apa namanya? Kalau tidak ada, link absen sudah dicatat semua ya. Ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Sampai minggu depan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.